Pasukan Israel dikabarkan berbondong-bondong mundur dari medan perang di Gaza. Tak main-main, terdapat 11 brigade yang ditarik mundur dan kembali ke Israel. Pejabat tinggi Hamas pun menyebut bahwa perlawanan Palestina kini telah mendekati dengan kemenangan nyata. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas Osama Hamdan dalam konferensi pers yang diadakan di Beirut. Dalam pidatonya pada Kamis 25 Januari 2024, Hamdan menyebut bahwa perlawanan Palestina kini semakin dekat untuk mewujudkan kemenangan. Ia pun menguraikan beberapa posisi penting gerakan perlawanan Islam Hamas, bahkan posisinya terhadap keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ dan pembebasan tawanan Israel. Pejabat tinggi tersebut mengatakan bahwa Hamas hanya akan mematuhi perintah Den Haag untuk melakukan gencatan senjata jika Israel terlebih dahulu mematuhinya. Hamdan juga menegaskan bahwa perlawanan Palestina hanya akan membebaskan warga Israel yang ditawan jika pemerintah Israel membebaskan semua tahanan Palestina dari penjara mereka. Selain itu, ia juga menuntut Zionis harus mengakhiri pengepungan Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan dan kebutuhan untuk rekonstruksi Gaza tanpa batasan apapun. Di sisi lain, Israel secara besar-besaran menarik 11 brigade dari jalur Gaza. Radio militer Zionis melaporkan saat ini 3 divisi tentara masih berada di jalur Gaza, yaitu divisi 99, 162, dan 98. Sebelumnya, Israel juga telah mengumumkan beberapa kali penarikan divisi di Gaza, seperti Brigade Golani yang dikenal sebagai brigade terkuat. Sebanyak 16 kelompok kemanusiaan internasional mengutuk aksi dari Amerika Serikat dan Eropa yang telah membantu Israel berperang melawan Hamas. Mereka bahkan mendesak seluruh negara untuk berhenti memasok senjata ke Israel yang digunakan untuk melakukan serangan mematikan di Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, 16 kelompok tersebut telah meluncurkan permintaan terpadu kepada semua negara anggota PBB untuk melarang ekspor senjata ke Israel. Belasan kelompok tersebut diantaranya adalah Oxfam, Save the Children, Amnesty International, dan American Friends Service Committee. Mereka mengeluarkan permintaan tersebut dalam pernyataan bersama pada Rabu 24 Januari. Menurut pernyataan itu, organisasi-organisasi tersebut menuntut gencatan senjata segera. Mereka juga menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan pengiriman senjata yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Dalam pernyataan itu pula dijelaskan bahwa mencegah kejahatan-kekejaman dan mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang melindungi warga sipil adalah kewajiban semua negara. Diketahui bahwa selama ini AS dan Eropa telah mempersenjatai Israel dengan bantuan militer bernilai miliaran dolar. Bahkan mereka disebut sebagai kaki tangan dalam pembantaian rakyat Palestina dan bertanggung jawab langsung. Tercatat pada akhir November 2023, AS telah mengirimkan 57.000 peluru artileri dan 15.000 bom, bahkan beberapa di antaranya berbobot hampir 1 ton. Washington juga telah melakukan 244 pengiriman senjata dengan pesawat kargo dan 20 pengiriman dengan kapal ke Israel pada tanggal 25 Desember 2023. Anggota senior Biro Politik An-Nasrallah Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, menegaskan bahwa selama ini serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris ke wilayah Yaman tidak penting. Ia juga menyebut tidak akan pernah mundur dari Laut Merah untuk menyerang kapal-kapal Israel. Al-Houthi bahkan menyerukan terkait penarikan kapal-kapal AS dan Inggris di Laut Merah. Dikutip dari Pars Today, Al-Houthi menekankan pada AS dan Inggris bahwa mereka telah membela kejahatan dan melindungi para pembunuh. Sementara pasukannya membela kemanusiaan dan menjaga supaya tidak terjadi pembunuhan. Al-Houthi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap penting serangan-serangan dari AS dan Inggris. Kelompok Yaman itu pun menegaskan bahwa kedua negara tersebut sebagai musuhnya bahkan teroris. Houthi pun bersumpah tidak akan melupakan kejahatan-kejahatan mereka
mereka kepada negaranya. Dalam kesempatan yang sama, Al-Houthi juga memperingatkan bahwa AS harus tahu Yaman tidak takut sama sekali kepada Washington. Sebaliknya, setiap kali AS menyerang Yaman, maka pihaknya tak segan akan menenggelamkan kapalnya. Anggota senior Biro Politik Ansarullah Yaman itu juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Inggris harus menarik keluar kapal-kapalnya dari Laut Merah. Ia menyebut ancaman AS dan Inggris tidak akan berarti sama sekali untuk Yaman yang pantang menyerah. Kelompok Lebanon Hizbullah merilis rekaman saat pasukannya menargetkan situs radar Israel di Jal Al-Alam. Media Israel menilai bahwa yang dilakukan oleh Hizbullah tersebut sebagai tindakan provokatif dan mengkhawatirkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah merilis video tersebut pada Kamis 25 Januari 2024. Selain mengkhawatirkan, Israel juga dibuat kebingungan dengan senjata yang digunakan Hizbullah saat menyerang Kubah mata-mata Zionis tersebut menggunakan drone atau rudal belum bisa dipastikan. Media Israel itu juga menyoroti bahwa Hizbullah merilis gambar serangan udara dengan drone ofensif yang dilengkapi dengan kamera video definisi tinggi terbaru. Mereka juga berspekulasi bahwa Hizbullah telah menempelkan kamera tertentu pada rudal yang diluncurkan. Hal itu dikarenakan Israel semakin dibuat kebingungan terkait cara Hizbullah berhasil mencapai sasaran. Sebab Israel telah berada pada tingkat kewaspadaan tinggi namun masih terus kecolongan. Diketahui sebelumnya, Hizbullah telah merilis video serangan di Kubah mata-mata Zionis itu melalui Telegram. Dijelaskan bahwa pasukan Lebanon itu membenarkan pejuangnya menyerang lokasi Jal Al-Alam dengan artileri roket dan berhasil melancarkan serangan langsung. Selain itu, Hizbullah menyebutkan bahwa para pejuangnya melancarkan serangan udara dengan 2 drone ofensif. Mereka menyerang satu di antara sistem udara dan platform Iron Dome di dekat permukiman Kfar Blum yang mengakibatkan serangan langsung. Setelah meninggalkan Suriah, kini kontingen militer Amerika Serikat yang berada di Irak dikabarkan telah siap untuk mundur. Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Rusia untuk Suriah, Alexander Lavreniev. Dikutip dari Al-Mayadin, Alexander mengaku memiliki bukti bahwa Amerika Serikat menyatakan siap untuk mulai menarik kontingen militernya dari Irak. Hal ini disampaikannya setelah pertemuan internasional ke-21 mengenai Suriah di platform Astana. Ia menyatakan bahwa pihak AS menyatakan kesiapannya untuk memenuhi tuntutan Irak. Menurutnya, hal ini adalah hal yang sangat penting, sehingga sulit untuk menilai seberapa realistis ini. Sementara proses penarikan pasukan dinilainya memakan waktu yang lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Senada dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri Irak melaporkan bahwa Baghdad dan Washington telah sepakat untuk membentuk sebuah komite untuk memulai diskusi mengenai jangka waktu keberangkatan bertahap tentara Amerika dari negara tersebut. Diketahui bahwa perlawanan Islam di Irak kerap menyerang pasukan AS di Suriah dan Irak. Hal itu dilakukan karena Washington mendukung Israel melakukan penyerangan di Gaza. Membalas serangan itu, AS pun memberikan serangan balik terhadap Irak. Aksi itu pun telah melanggar kedaulatan Irak sehingga seruan dari pemerintah Irak agar penarikan pasukan AS semakin menguat sebagai respons terhadap serangan-serangan tersebut. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Negara artinya mereka memang tidak menghendaki adanya negara Palestina. Bagaimana Pak tanggapan Indonesia atau Bapak Presiden sendiri terhadap hal tersebut? Ya, saya baru saja mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, yang beliau hadir di debat terbuka yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan. Dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel, Netanyahu, mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution. Solusi 2 negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan
Saya juga mengutuk keras serangan terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu, ya. International Court of Justice atau ICJ atau Mahkamah Internasional di Den Haag secara resmi memerintahkan Israel melakukan semua langkah untuk segera menghentikan genosida di jalur Gaza. Israel bahkan diberi waktu 1 bulan atau 30 hari untuk memenuhi semua perintah pengadilan. Dikutip dari Serambi News, 16 dari 17 hakim hadir dalam sidang tersebut yang berlangsung di Den Haag pada Jumat 26 Januari 2024. Dalam putusan sementara itu, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan segala bentuk tindakan genosida, termasuk permintaan agar Israel menghentikan operasi militernya di jalur Gaza. Selain itu, dalam putusan tersebut pengadilan mengatakan Israel harus mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Israel juga diperintahkan untuk melindungi warga Palestina. Zionis harus melaporkan ke pengadilan dalam waktu 1 bulan tentang apa yang dilakukannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk untuk menegakkan perintah untuk mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Israel juga diperintahkan untuk mencegah dan menghukum pihak-pihak yang memprovokasi terjadinya genosida di Gaza. Keputusan ICJ ini sekaligus mengabulkan gugatan Afrika Selatan yang menuntut Israel atas tuduhan genosida di Gaza. Ketua Hakim ICJ, Joan Donok, mencatat bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Israel telah mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Tak hanya itu, serangan Israel menyebabkan kehancuran besar-besaran rumah, pemindahan paksa sebagian besar penduduk, dan kerusakan parah pada infrastruktur sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.